Bab 641 adalah semua pembantaian. Oh, merayu. Ada monster orde pertama, kedua, dan ketiga yang tak terhitung jumlahnya di domain puncak. Setelah merasakan napas Tan Yun, mereka dengan gemetar merangkak di tanah, mengeluarkan suara ketakutan. 7 hari kemudian, Tan Yun, yang sedang terbang dengan pedang, tiba-tiba menukik dan melakukan langkah luar biasa. Kemudian, seberkas cahaya pedang melewati leher ketiga wanita di Istana Abadi. 3 wanita dipotong sampai mati. Setelah Tan Yun mengambil cincin semesta dari mayatnya, dia kemudian dengan cepat melintasi lembah. Terbang sepanjang jalan, jejak pertempuran para dewa dapat dilihat di mana-mana, gunung runtuh dan bumi runtuh. Dalam sekejap mata, setelah 3 hari, Tan Yun telah terbang melalui lembah seluas 30.000 li dan muncul di atas hutan belantara seluas 300.000 li. Saat ini, hanya butuh lebih dari sehari untuk mencapai tempat pertemuan. Pada saat ini, mata Tan Yun menunjukkan sedikit kesedihan, karena dalam penerbangan 10 hari, ia memiliki 53 token identitas di cincin alam semesta yang rusak, termasuk 3 garis berjasa, 10 rune, dan 1 jiwa kuno. 21 pulsa, 8 jiwa binatang, dan 11 angin dan guntur. Itu berarti 50 atau 3 orang kehilangan nyawa karena suatu alasan. Tiba-tiba, permusuhan yang kuat muncul di mata Tan Yun Xing, dan dia menemukan bahwa ribuan mil di belakang, kapal roh senjata subdaulat tingkat rendah berlari ke arahnya. Di perahu roh, 30 murid laki-laki dan perempuan Xianzong abadi, kesadaran spiritual mereka mengunci diri dengan kuat. Karena aku datang untuk mati, bagaimana aku tidak bisa menerimanya? Mata Tan Yun berkobar karena kedinginan, memperlambat kecepatan terbang pedang, tampak tak berdaya, dan kemudian terbang di atas hutan belantara. Setelah beberapa saat, Ling Zhou tiba-tiba muncul ratusan meter di atas kepala Tan Yun. Pada Ling Zhou, seorang murid laki-laki bertubuh 3 besar dan 5 tebal, menyeringai dan berkata, "Saudara-saudara, serang bersama dan bunuh bajingan ini." Pria itu memimpin dengan lambaian tangan kanannya, dan cahaya hitam muncul dari borgolnya. Kemudian, sebuah palu besar sebuah rumah, dengan celah yang retak, jatuh ke arah Tan Yun di bawah. Bunuh dia. Di perahu roh, 29 murid laki-laki dan perempuan, penuh dengan berbagai atribut yang mempesona, sombong, dan menakutkan, berputar-putar di sekitar ruangan dengan senjata di tangan mereka, menebas, dan menikam Tan Yun. Hai, berdengung. Tiba-tiba, kehampaan dengan radius 1000 kaki dihancurkan oleh pemboman sinar pedang, bayangan tombak, dan sejumlah retakan spasial sepanjang 1 mil memanjang ke arah kekosongan di sekitarnya, seolah-olah kekosongan ini akan terjadi, runtuh kapan saja. Kombinasi serangan yang luas dan mendominasi membuat langit bergetar. Di tengah tawa membunuh semua orang, serangan luar biasa menelan Tan Yun yang menginjak pedang terbang di bawah. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tan Yun diliputi oleh serangan yang menyilaukan sebelum dia bisa melarikan diri untuk hidupnya di masa depan. Ketika serangan yang mempesona itu runtuh, hanya pedang terbang ungu yang masih melayang di udara, tetapi Tan Yun menghilang. Hahaha, ahahaha. Murid berotot di perahu roh tertawa terbahak-bahak, kalian semua, junior dan adik perempuan. Lihat itu, Tan Yun tidak lebih dari itu, bukankah dia terbunuh oleh upaya bersama kita? 29 orang di belakangnya sangat bersemangat, ya. Tan Yun tidak lain adalah itu. Ya, bagaimana itu bisa sekuat rumor? Hei, itu bahkan bukan sampah yang kita tinggalkan. Petik 2. Pada saat ini, pria berotot berkepala menatap pedang terbang Xiaozi yang tergantung di udara, matanya mengungkapkan cahaya hijau samar seperti serigala lapar, pedang yang bagus. Apakah itu senjata subsakral legendaris dengan roh? Hahaha, hasilkan hari ini. Pria kuat itu menginjak pedang terbang, menyapu perahu roh, mengulurkan tangan kanannya dan meraih Xiao Zi tiba-tiba. Ah, tanganku. Tiba-tiba, pria kuat itu mengeluarkan ratapan histeris, tetapi itu 300 meter di atas perahu roh. Tan Yun menginjak pedang terbang. Dalam pikirannya, Fei Jian Xiaozi memotong busur ungu dan memotong tangan kanannya. Jelas, Tan Yun, yang baru saja diserang oleh orang banyak, hanya karena fakta bahwa setelah Tan Yun melakukan langkah Dewa Hongmeng terlalu cepat, bayangannya tetap dalam gambar asli yang tidak hilang. Memanggil. Kemudian, Xiaozi berubah menjadi pita ungu dan membawanya ke tangan Tan Yun. Di langit,
Rambut Tan Yun menari-nari dengan angin, seperti dewa pembunuh yang turun ke dunia, menatap orang-orang di perahu roh di bawah, tanpa jejak emosi dalam nada suaranya, jika kamu ingin membunuhku, percayalah, pada 30 semutmu. Segera setelah dia mengatakan ini, pria berotot yang menahan darahnya yang menggelegak dari tangannya, dan 29 orang di perahu roh, rambutnya terbalik dan menatap ke langit dengan ngeri. Saat 30 orang melihat Tan Yun, sepasang pupil merah ajaib tercermin di bidang penglihatan 30 orang, dan ekspresi 30 orang langsung menjadi kusam. Dan pria kuat itu jatuh dari kepala pedang terbang menuju kehampaan. Pompa! Di langit, Tan Yun meletakkan pedang terbang di bawah kakinya, seperti meteor yang jatuh, menembak rendah ke langit, membawa cahaya pedang ungu, dan memotong kepala orang kuat itu. Set! Ho! Ho! Bas! Bas! Tidak! Meluangkan. Setelah Tan Yun membunuh pria berotot itu, dia melakukan tendangan voli, memegang pedang terbang, tubuh Xiao Zi, dan segera, ratusan lampu pedang ungu naik ke langit seperti kembang api ungu yang memanen nyawa, mekar di perahu roh. 29 murid meninggal dalam teriakan, memohon belas kasihan, dan ketakutan. Datang. Ketika Tan Yun memikirkannya, 29 cincin alam semesta di Lingzu terlepas dari jari mayat itu, dan mereka dibawa ke cincin alam semesta Tan Yun. Sosok Tan Yun melintas dan muncul di perahu roh. Kemudian, embusan kekuatan spiritual emas menyapu 29 mayat di perahu roh. 30 mayat, tepat setelah jatuh di hutan belantara, dikelilingi oleh monster jelek, mereka memandang Tan Yun di Lingzu, dan pupil raksasa mereka menunjukkan kengerian. Makan jika kamu mau. Tan Yun meninggalkan sebuah kalimat, memberi isyarat cincin Qiankun pada mayat orang kuat itu, dan palu godam di sebelah mayat itu, melayang ke udara dan mengambil cincin Tan Yun Qiankun. Kemudian, Tan Yun mengemudikan perahu roh dan menghilang ke langit timur. Setelah Tan Yun pergi, monster itu melonjak ke arah mayat itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, mata emas bersinar di bumi. Ketika Tan Yun mengendarai perahu roh dan terbang di atas hutan belantara, ekspresinya tiba-tiba berubah, tidak. Dia menemukan bahwa ada 90 token identitas di rune cincin semesta, Wind and Thunder Vein, Ancient Soul Vein, dan Beast Soul Vein, yang meledak hampir bersamaan. Kemudian tanda identitas seorang murid yang berjasa meledak. Adegan di mana sebanyak 91 orang tewas pada saat yang sama mengungkapkan pesan kepada Tan Yun. Pesan ini adalah bahwa Tan Yun menyimpulkan bahwa 91 orang telah tewas di titik pertemuan ngarai, ribuan mil jauhnya dari timur. Karena orang-orangnya sendiri tersebar dan diteleportasi ke area percobaan dalam radius 30 juta mil sebelum hari ke-11. Jika mereka tersebar, mereka tidak akan pernah mati pada saat yang sama. Kematian pada saat yang sama berarti bahwa 91 orang harus dibunuh setelah dikumpulkan bersama. Maka tempat pertemuannya hanyalah ngarai. Murid Shengzong Huangfu di tempat pertemuan dikepung. Tan Yun tampak cemas, dan meningkatkan kecepatan kapal roh senjata subdaulat kelas bawah hingga ekstrim, dan melaju ke ngarai ribuan mil jauhnya. Bab 642 Kebocoran sisi yang mendominasi. Pada saat yang sama, tempat pertemuan yang ditunjuk Tan Yun, Wild Gu Canyon. Jurang kuno yang tandus itu memiliki kedalaman sejuta mil. Di pintu masuk, ada dua puncak raksasa setinggi jutaan meter, menutupi langit dan matahari, langsung dimasukkan ke dalam lautan awan. Ruang berfluktuasi, dan angin mengamuk, dan formasi pedang dengan radius ribuan kaki menyelimuti pintu masuk lembah pahlawan kuno. Pada saat ini, 10 pria dan 8 wanita dari Sekte Abadi-Abadi, dan 18 murid Dzogchen di alam pemurnian jiwa, penuh dengan kekuatan spiritual, dengan tangan kiri mereka membentuk segel di dada mereka, dan tangan kanan memegang pedang, berputar-putar di sekitar formasi pedang besar dengan cepat. 18 orang berputar-putar, mengertakkan gigi, keringat membasahi tubuh mereka, dan semburan kekuatan spiritual yang kuat seperti naga, dengan liar disuntikkan ke dalam formasi pedang, sambil mendorong pintu yang sama untuk berteriak. Tunggu, 91 dari mereka telah mati sekarang. Selama kita bertahan selama 1 jam lagi, lebih dari 200 murid Huangfu Shengzong pasti akan mati. Kakak dan saudari senior, semua dengarkan kakak Wang, jadi kamu harus bertahan. Oke, tunggu dan bunuh mereka semua. Petik 2 petik 2. Saat 18 orang terus menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam formasi pedang dengan liar, tiba-tiba, cahaya pedang sepanjang 100 meter muncul dari sekitar formasi pedang.
Ada dinasti tak berujung yang dipimpin oleh Tian Xiang, Zhu Ruolin, dan Luo Fan, 156 orang, dipenggal dengan keras. Pada saat ini, kecuali mereka bertiga aman dan sehat, 153 orang lainnya terluka dalam berbagai tingkat. Dan mayat berlumuran darah dari 91 murid Huang Fu Shengzong dengan kepala patah dan kaki patah dalam formasi pedang sangat mempesona. Pompa. Pada saat ini, seorang murid dari garis jiwa binatang meninggalkan luka tulang yang dalam di punggungnya sambil menghindar. Darahnya berdeguk dan berteriak, "Saudari Zhu, saya tidak tahan. Apa yang harus saya lakukan?" Kemudian, lebih dari 100 murid yang terluka dari jiwa binatang, jiwa kuno, dan garis Feng Lei berteriak ngeri. "Saudara muda Luo, apa yang harus dilakukan? Pedang dalam formasi pedang tidak ada habisnya. Jika kita terus seperti ini, kita tidak akan bisa bertahan lama, dan kita akan terbunuh ketika kekuatan spiritual kita habis. Kakak senior Tian Xiang, kita hanya memiliki jalan buntu jika formasi pedang tidak rusak. Saudari Zhu, apakah kita akan mati di sini hari ini?" Petik 2. Suster muda Duan. Tian Xiang menjerit kesedihan setelah menghindari 3 lampu pedang satu demi satu, tetapi itu adalah murid perempuan dari garis jiwa kuno, menghadapi 7 lampu pedang yang mendekat, dia tidak bisa mengelak, dan tubuhnya terbelah 2. Pada saat ini, murid dari Sekte Abadi-Abadi di luar susunan pedang tertawa keras, dan masuk ke dalam barisan untuk waktu yang lama. Bajingan Huang Fu Shengzong, dengarkan, kamu tidak bisa lari. Jangan khawatir, kamu tidak akan sendirian setelah kamu mati. Karena, dalam uji coba medan perang para dewa ini, 5.000 suku Huang Fu Shengzongmu semuanya akan mati. Hahaha, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Ketika Luo Fan, Tian Xiang, Zhu Ruolin dan murid Huang Fu Shengzong lainnya putus asa, ngeri, dan tidak mau melihat semua yang ada di wajah mereka, tiba-tiba, raungan seperti penyelamat datang dari luar formasi pedang. Sekelompok binatang buas dari Sekte Abadi-Abadi, semuanya mati untuk Lao Su. Luo Fan terkejut, air mata memenuhi matanya, dan meraung, tunggu, Tan Xiandi yang ada di sini. Tan Yun ada di sini. Dia akhirnya ada di sini, bagus, kakak Tan yang ada di sini. Tian Xiang dan Zhu Ruolin menangis dengan gembira. Murid-murid yang terluka lainnya juga sangat bersemangat. Pada saat ini, kata Tan Yun, bagi mereka tampak seperti cahaya terang di hutan belantara yang gelap dan mati. Kata itu menerangi keinginan mereka untuk hidup, menghangatkan dan mengilhami mereka untuk hidup. Pada saat ini, di atas pintu masuk ngarai, Tan Yun terbakar amarah, dan menembak kepalanya dengan kecepatan tinggi. Di tangannya, pedang terbang Xiaozi, dengan kekuatan merobek kekosongan, menembus kepala murid laki-laki Sekte Peri Abadi. Retakan. Tengkoraknya retak dan pria itu memuntahkan darah. Ketika dia terbunuh di tempat, formasi pedang yang menyelimuti Tian Xiang dan yang lainnya hancur karena terkejut. Formasi pedang rusak, dan Tan Yun juga ada di sini. Tidak bagus, bubar dan kabur. Xianzong Wang Chongri yang abadi panik dan mengorbankan perahu roh, dan ingin melarikan diri. Tinggalkan hidupku untuk Lao Su. Tan Yun melakukan tendangan voli di udara, muncul di perahu roh, dan memukul punggung Wang Zhongri dengan tangan kanannya. Aku bertarung denganmu. Wang Chongri tiba-tiba berbalik, memegang pedang dan memotong ke arah lengan kanan Tan Yun. Api Hongmeng. Ketika Tan Yun memikirkannya, nyala api yang tidak aktif di telapak tangan kanannya tiba-tiba meledak dan menutupi tubuh Tan Yun, membakarnya dengan membara. Ah! Api macam apa kamu? Bagaimana kamu bisa membakar pedang terbang Sub Zun kelas bawahku? Tidak, tidak. Dalam ketakutan menggigil Wang Chongri, saat dia menerbangkan pedangnya ke lengan kanan Tan Yun yang ditutupi oleh api Hongmeng, itu melelehkan kehampaan. Ledakan, retakan, Tan Yun menggertak dirinya sendiri, meninju dengan api, dan membombardir dada Wang Chongri. Dalam suara retakan tulang yang jelas, Wang Chongri terkoyak, dan tubuh serta darah yang hancur terbakar setelah api Hongmeng. Kemudian Tan Yun pergi berburu, menyapu kehampaan, dan mendarat dengan mantap di pintu masuk ngarai. Pada saat ini, 16 murid lainnya dari Sekte Abadi-Abadi melarikan diri dengan panik bersama Yu Jian. Tian Xiang, Luo Fan, dan Zhu Ruolin memimpin orang-orang untuk berpencar dan mengejar 16 orang. 16 anggota Xianzong Abadi sudah berkeringat ketika mereka menyusun formasi pedang, dan energi spiritual mereka terkuras cukup banyak. Pada saat ini,
di mana mereka dapat melarikan diri dari pengejaran Tian Xiang dan yang lainnya. Apa? Tidak. Bajingan Huang Fushengzong, dengarkan, kamu akan segera dibunuh oleh murid percobaan Xianzong abadi kita. Setelah 3 napas, kutukan dan keputusasaan dari 16 orang terdiam. 16 orang dibantai. Tan Yun, saudara Tan Xian, kakak Tan. Pada saat ini, Tian Xiang, Zhu Ruolin, Luo Fan dan lebih dari 100 orang datang ke Tan Yun dengan rasa terima kasih yang mendalam. Lebih dari 100 orang tahu bahwa jika Tan Yun tidak tiba tepat waktu, tidak akan ada kemungkinan dirinya bertahan dalam formasi pedang. Pada saat yang sama, semua orang melihat lebih dari 90 mayat dari klan yang sama di tanah dengan mata sedih. Tan Yun memandang semua orang dan menghela nafas, almarhum telah meninggal. Jangan terlalu sedih, semuanya. Mulai sekarang, kita akan membalas mereka. Ya, semua orang mengangguk. Kemudian, setelah bertanya kepada semua orang, Tan Yun mengetahui bahwa setelah mereka dikirim ke medan perang para dewa, mereka lebih dekat ke tempat pertemuan. Karena itu, hanya dalam 11 hari, lebih dari 200 orang berkumpul di sini. Namun, baru tadi malam, murid jimat yang mati, Li Gui, ketika dia mencapai ngarai, dia tidak tahu bahwa dia telah diikuti oleh 18 orang dari Xianzong abadi. Akibatnya, lebih dari 200 orang dari Huang Fushengzong disergap, dan 18 orang menggunakan formasi pedang untuk menahan mereka sepanjang malam sampai Tan Yun datang untuk menyelamatkan mereka. Setelah Tan Yun menghibur orang banyak, Luo Fan menyarankan, kakak Tan, haruskah kita menyembunyikan tubuh murid dari klan yang sama dulu, kan? Tidak. Tan Yun berkata dengan dominan, kami akan tinggal di sini secara terbuka dan menunggu Meng Qi dan mereka datang dan bertemu. Selama periode ini, siapapun yang berani datang, aku akan membiarkannya datang dan pergi. Setelah itu, Tan Yun melambaikan tangannya dan mengambil piala yang tersisa setelah kematian 18 orang ke dalam cincin Qiankun. Kemudian, melihat kembali ke semua orang, Luo Fan, Tian Xiang, Ruolin, kamu tidak terluka, sekarang tubuh murid yang sama, berikan kepada kalian bertiga untuk dikuburkan. Orang lain yang terluka, pulihkan luka mereka di tempat. Bab 643 benar-benar marah. Selama setengah bulan berikutnya, Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang dan menjaga ngarai. Selama periode ini, total 2.000 orang datang untuk bertemu satu demi satu, termasuk garis meritorius, jimat, jiwa kuno, jiwa binatang, dan angin dan guntur. Di antara mereka, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, Zhong Wu Xiao, Kesinyi, Sue Zian, Namong Ruxue, Jun Buping, Huang Futingfeng, dan Sangguan Bingbing telah tiba. Tan Yun belum melihat Mu Meng Qi sejauh ini, meskipun dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di Istana Abadi atau Sekte Abadi-Abadi yang menjadi lawannya, dia masih khawatir. Pada saat yang sama, dalam setengah bulan terakhir, Tan Yun menemukan bahwa token identitas di cincin semesta telah meledak total 328, yang berarti ada total 328 kehidupan baru, mati. Zhong Wu Xiao menatap wajah Tan Yun yang cemas, dan dengan lembut menghibur, Tan Yun, aku percaya sistermu, dia pasti akan kembali dengan selamat. Kakak ipar, aku juga percaya. Sue Zian bergema, area percobaan berjarak 30 juta mil. Sistermu memiliki kapal harta karun yang luar biasa, dan perjalanan hariannya hanya 500.000 mil. Jika dia berteleportasi ke tempat yang jauh, itu tidak akan normal. Meskipun Sue Zian sedang menghibur Tan Yun, matanya sudah menunjukkan kegelisahan di hatinya. Pada saat ini, Huang Futingfeng, Kesinyi, dan yang lainnya juga menghibur Tan Yun. Waktu terbang seperti anak panah, dan 1 bulan lagi berlalu. Total 56 hari telah berlalu sejak persidangan dimulai. Pada bulan ini, jumlah murid yang datang ke pertemuan, ditambah Tan Yun memiliki 3.215, dan jumlah token identitas yang meledak di cincin Tan Yun Qiankun mencapai 584, dan sekarang satu orang belum tiba. Itu adalah Mu Meng. Hati Tan Yun kacau, dan Mu Meng belum datang begitu lama, dia pasti dalam masalah. Yang lain juga khawatir. Tidak baik. Tiba-tiba, Tan Yun, yang telah melepaskan indera spiritualnya seluas 7.500 mil, mengeluarkan raungan ngeri, kera tua. Hutan sedalam 7.000 mil di barat laut, bermimpi itu berbahaya. Bawa aku untuk menyelamatkan mimpi itu. Sebelum auman Tan Yun, seberkas cahaya ungu hitam melesat keluar dari tas binatang buas yang tergantung di pinggang Tan Yun.
Kemudian, dalam tatapan mengejutkan para murid, mereka melihat tubuh berbulu ungu hitam dengan ketinggian 1000 meter, muncul di Baizang. Pergi. Segera setelah itu, di mata para murid, setelah Tan Yun bergegas ke bahu kanan raksasa. Seperti gunung, raksasa itu melompat dan muncul 30.000 meter jauhnya, dan segera menghilang tanpa jejak. Hanya suara Tan Yun yang sampai ke telinga semua orang, jangan ikuti siapapun, bersiaplah. Boom boom. Mengambil Tan Yun dengan Tan Yun, seperti senjata besar dan tidak bisa dihancurkan, dia bergegas ke hutan kuno terpencil yang menutupi langit dan menutupi matahari, menghancurkan pohon-pohon kuno setinggi ribuan meter, dan bangkit dan jatuh ke kedalaman seperti kilat. Pergi. Setelah beberapa saat, kera iblis pembunuh surga telah berlari sejauh 6.000 mil. Pada saat ini, di kedalaman hutan kuno yang sunyi, Mumeng memucat dan mencapai tanah dengan pedang, dengan rambut acak-acakan, dan tubuhnya ditutupi dengan puluhan luka pedang, dengan darah berdeguk. Gaun merah di punggungnya basah oleh darah, dan bekas cakar hampir menutupi seluruh punggungnya, menyebabkan kulit di punggungnya pecah, memperlihatkan tulang putih yang lumpuh. Dia dikelilingi oleh 9 murid laki-laki dari Istana Abadi Jiwa Ilahi. 9 orang memandang Mumeng dengan bercanda, dan tertawa. Tuhan tolong aku juga, hahaha. Gadis kecil, aku tidak menyangka kamu akan terluka parah oleh serangan monster dan kemudian dipukul oleh kami lagi. Apa ini bukan kehendak Tuhan? Xiao Meng, hehehe, datang ke sini untuk melihat Anda berpartisipasi dalam pertempuran untuk kualifikasi medan perang para dewa. Ketika Anda berpartisipasi dalam pertempuran untuk kualifikasi di medan perang para dewa, teman-teman kami ingin menghancurkan Anda dengan ganas. Sekarang kesempatan untuk dukun. Xiao Caca, teknik kultivasi ganda dari Divine Soul Immortal Palace saya sangat menggugah. Hehehe, hari ini kami akan menangkap Anda. Anda dapat yakin bahwa kami tidak akan menggertak Anda hari ini. Ketika kami memenjarakanmu dan membiarkanmu pulih dari cederamu, kami bersembilan akan melindungi keinginan, kematian, dan keabadianmu, biarkan kamu merasakan kekuatan kami. Setelah pelatihan kami, Anda akan tahu bahwa hanya kultivasi ganda yang merupakan hal paling indah di dunia. Mendengar ini, Mumeng berdiri dengan gemetar, memegang pedang di leher batu giok, matanya yang indah dan ngeri tidak bisa menghentikan air mata, dan suaranya dengan lemah berkata, jangan datang ke sini, jika tidak, aku akan membunuh diriku sendiri. Ah! Tiba-tiba, Mumeng mengeluarkan suara yang menyakitkan, tapi itu adalah murid di belakangnya yang melemparkan anak panah seperti kilat, membawa darah melalui pergelangan tangannya yang memegang pedang. Kapan? Saat Mumeng mengerang kesakitan, Fei Jian jatuh dari tangan batu gioknya. Pada saat ini, murid laki-laki yang menyakiti Mumengca memiliki keinginan yang tersembunyi di matanya. Dia berharap dan meraung, melihat gadis kecil ini, aku benar-benar tidak tahan. Aku akan memperbaikinya di tempat dulu. Dengan mengatakan itu, dia muncul di belakang Mumeng yang terluka parah dalam sekejap, menjulurkan tangan kanannya, meraih pakaian di bahu kanan Mumeng, dan ingin merobek rok merah Mumeng. Boom boom. Saat tangan kanannya hendak menyentuh bahu kanan Mumeng, tiba-tiba terdengar derak cepat pepohonan di belakangnya, lalu terdengar suara gemuruh serak yang mengguncang gendang telinga ke-9 orang itu, dan daun-daun berjatuhan. Aku peduli dengan leluhurmu. Fitur wajah Tan Yun sangat terdistorsi, matanya merah, dan dia membanting dari atas hutan, dan langsung muncul di atas kepala Mumeng Qi, pukulan. Dia mengayunkan pedangnya dan memotong tangan yang hendak menyentuh bahu kanan Mumeng Qi. Ah! Tanganku! Murid laki-laki itu berteriak, dan Tan Yun memotong kakinya seperti kilat. Ah! Lari, Tan Yun ada di sini. Ketika 8 orang lainnya melihat bahwa orang itu adalah Tan Yun, mereka ketakutan dan harus melarikan diri untuk hidup mereka. Kera tua, kendalikan mereka untukku. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar marah. Dia memerah karena marah dan mematahkan tenggorokannya dengan raungan. Memikirkan apa yang hanya 9 orang telah lakukan, dia sangat marah. Itu tuannya. Setelah menghancurkan puluhan pohon kuno yang menjulang tinggi, kera iblis muncul di belakang Tan Yun. Itu menatap 9 orang dan melampiaskan kemarahan yang tak ada habisnya di dalam hatinya dengan raungan, kamu semut yang rendah hati, berani memperlakukanku istri tuan tidak sopan. Tekanan aura kera tiba-tiba menyelimuti 8 orang yang melarikan diri untuk hidup mereka. Tiba-tiba, ke-8 orang itu tampak sedang memikul sebuah gunung besar di pundak mereka, kakak-kakak. Dalam suara tulang retak yang jelas, lutut pecah dan darah memercik.
Dihancurkan ke tanah oleh paksaan tak terlihat, tidak bisa bergerak. Tan Yun. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Mumeng memeluk Tan Yun dengan bunga pir di wajahnya, tersedak oleh isak tangis terlepas dari rasa sakit lukanya. Melihat penampilannya yang mengerikan, Tan Yun meneteskan air mata sedih. Meng Chao, katakan padaku, apakah luka di tubuhmu disebabkan oleh 9 dari mereka? Ya, Mumeng menangis lemah. Tan Yun, balas dendam padaku, kau harus membunuh mereka. Aku akan. Tan Yun dengan lembut mendukung Mumeng, membiarkannya bersandar pada batang pohon, dan berbisik pelan, aku akan mengatur penghalang kedap suara untukmu. Tunggu aku, dan aku akan membawamu kembali ke ngarai nanti. Sembuhkan. Setelah itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara, menutupi Mumeng Qi, sehingga dia tidak bisa mendengar suara yang akan terjadi di luar. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang, dan saat dia melangkah keluar dari penghalang kedap suara, dia melihat 9 orang yang tergeletak di tanah tidak dapat bergerak, matanya dipenuhi dengan kilau haus darah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 644 Takut Mati. Tan Yun berjalan selangkah demi selangkah menuju murid istana abadi yang kaki dan tangan kanannya telah dipotong. Setiap langkah yang dia ambil, dia penuh dengan niat membunuh. Memikirkan apa yang hanya 9 orang telah lakukan pada Mumeng Chao, Tan Yun mendatangi muridnya dengan mata haus darah, memberi isyarat, dan mengambil anak panah yang jatuh ke tanah melalui pergelangan tangan Mumeng Chao sebelum menelan ke tangannya. Jangan, Tan Yun, tolong jangan. Murid itu tidak bisa bergerak di bawah tekanan aura Heaven Killing Demon AP, jadi dia hanya bisa memohon belas kasihan dengan gemetar. Tidak, kamu menyakiti wanitaku dan ingin mencemarkan wanitaku. Tan Yun berlutut dan berteriak, tentu saja aku ingin kau mati. Pompa. Setelah Tan Yun menusuk pergelangan tangan kiri pria itu dengan panah di tangannya, dia mengambilnya dengan darah. Oh tidak, di tengah ratapan pria itu seperti babi, Tan Yun menginjak tubuh bagian bawahnya. Pukul. Tan Yun seperti iblis yang haus darah, memegang panah dengan erat di tangan kanannya dan menggunakannya sebagai belati, memotong ratusan luka di wajah, leher, dan dada pria itu seperti kilat. Tulang dapat terlihat jauh di dalam setiap luka, dan darah mengalir keluar, tetapi tidak ada luka yang melukai kuncinya. Penampilan pria yang tidak dapat dikenali dan mengerikan itu menyebabkan 8 orang lainnya dihancurkan ke tanah oleh kekuatan pembunuh, punggung mereka dingin, rambut mereka terbalik, dan mereka terkejut, dan cairan kuning keluar dari selangkangan mereka. 8 orang melihat perlakuan kejam Tan Yun terhadap keluarga yang sama, dan mereka ketakutan. Namun, apa yang membuat 8 orang itu semakin ketakutan belum datang. Tan Yunlah yang memegang anak panah di tangannya dan sering menari di atas muridnya. Daging dan darah berceceran. Saat bernafas, hampir hanya tulang yang tersisa pada murid itu, tetapi dia masih hidup. Ah, sakit, ah. Tan Yun, tolong beri aku kesenangan, tolong. Kakek Tan. Dalam jeritan mengerikan, Tan Yun tidak mengakhiri hidupnya, tetapi bangkit dan datang ke murid kedua dari Istana Abadi Jiwa, mengangkat kakinya dan menginjak bagian bawah tubuhnya. Ah! Tan Yun, aku mengutukmu agar tidak mati. Tan Yun, dasar iblis. Dasar binatang buas. Di tengah kutukan keras sang murid, Tan Yun berjongkok dan menggunakan anak panah untuk memotong otot tangan dan paha belakang, sebelum memenggal kepalanya dengan cepat. Dihadapkan dengan penghinaan, Tan Yun menutup telinga. Naga memiliki sisik terbalik, dan mereka mati saat disentuh. Jika Tan Yun adalah seekor naga, tidak diragukan lagi bahwa Mumeng Qi adalah skala kebalikannya. Tetapi 9 murid Istana Abadi ingin menodai Mumeng Qi secara bergantian. Ide jahat yang tidak manusiawi seperti itu benar-benar memicu kemarahan Tan Yun. Biarkan Tan Yun menjadi haus darah dan ganas tidak seperti sebelumnya. Tan Yun jelas bisa mengeksekusi 9 orang bersama-sama, tapi dia tidak melakukannya. Dia ingin membiarkan musuh disiksa sampai mati satu persatu. Pada saat yang sama, dia ingin orang lain melihat teman mereka disiksa oleh dirinya sendiri, sehingga mereka dapat menanggung nasib buruk. Ketakutan jauh ke dalam tulang. Saat berikutnya, Tan Yun dengan kejam menyiksa keempat muridnya sampai mereka sekarat. Ketika Tan Yun hendak mengambil tindakan pada murid ketujuh, Qi dan 2 murid yang tersisa, karena ketakutan yang berlebihan, membiru dengan mata melotot, sesak napas, dan sedikit mengejang di bawah tekanan. Mereka ketakutan setengah mati. Penampilan ketakutan sangat menakutkan. Semacam bajingan, mati.
Tan Yun melambaikan tangan kanannya, 6 kekuatan spiritual menembus tenggorokan 6 murid yang tersisa, dan 6 tewas di tempat. Selanjutnya, setelah Tan Yun memasukkan kera iblis pembunuh surga ke dalam tas binatang buas, dia mengambil kekuatan pertempuran ke dalam cincin semesta, dan kemudian mengorbankan perahu roh Sub-Zun kelas bawah untuk mengapung di udara. Tan Yun memeluk Mu Meng Chao di perahu roh dan pergi ke ruang pelatihan. Dia memegang Mu Meng Chao dengan tangan kirinya, dan dengan lembut melepaskan gaun merahnya yang compang camping dan bernoda darah dengan tangan kanannya. Kemudian, Tan Yun mengeluarkan setelan putih baru dari Mu Meng Qi Qian Kun Ring dan mengenakannya dengan ringan di Mu Meng Qi. Setelah diselidiki, kekuatan spiritual Mu Meng Gu hampir habis. Meskipun dia terluka parah, hidupnya tidak dalam bahaya. Tan Yun mengeluarkan pil penyembuhan dari cincin Mu Meng Qi Qian Kun, membawanya padanya, dan membantunya berbaring di sofa di ruang pelatihan. Tan Yun, terima kasih. Mu Meng menatap Tan Yun yang meringkuk di depan sofa, dan dia tergerak oleh jantung berdebar-debar. Tan Yun menggenggam tangan kanan Mu Meng Qi erat-erat, memberi tanda ciuman di mulutnya, dan berkata dengan penuh kasih sayang, bodoh, ketika kamu memakai gelang pusaka yang diberikan ibuku, di hatiku kamu sudah menjadi istriku. Tidak perlu, ucapkan terima kasih di antara kita. Ya, Mu Meng menjilat kepalanya sedikit, dan berkata dengan suara lemah, Tan Yun, aku sedikit lelah. Ketika kamu lelah, istirahatlah dengan cepat, kata Tan Yun Rou. Tan Yun, jangan pergi denganku, oke. Mu Meng menatap Tan Yun dengan obsesif. Oke, aku telah menjagamu, dan aku tidak akan pernah pergi. Kata Tan Yun. Pada saat ini, Mu Meng benar-benar lelah, dan segera dia tertidur lelap, tidur sangat nyenyak. Selama Tan Yun di sisinya, dia akan merasa sangat aman dan lega. Saat menjaga Mu Meng, Tan Yun mengarahkan perahu roh keluar dari hutan. Setelah beberapa saat, dia mendarat dengan mantap di pintu masuk ngarai. Tan Yun takut murid-murid di luar akan membuat Mu Meng Ging ribut, jadi setelah memasang penghalang kedap suara, sebuah suara dengan jelas memasuki telinga lebih dari 3.000 orang di pintu masuk ngarai, jangan khawatir, Meng Ging bukanlah kehidupan mengancam. Dalam 1,5 bulan lagi, pohon kehidupan akan diturunkan. Pada hari cairan kehidupan, karena tempat ini lebih dari 10 juta mil jauhnya dari pusat Gletser kuno, Anda segera menaiki perahu roh dan ikuti aku ke pohon kehidupan. Mendengar itu, lebih dari 3.000 murid menjarah perahu roh. Kemudian, Zhong Wu Xiao, Gongsun Ruoxi, Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, Namong Ruxue, dan Kesinyi, yang merupakan teman Mu Meng Qi, memasuki ruang pelatihan untuk mengunjungi Mu Meng Qi. Alasan mengapa Sue Zian tidak masuk adalah karena dia meraih Huang Fuyu yang juga sedang berjalan menuju ruang latihan. Hei, kamu benar. Apakah ruang latihan tempat kamu, seorang pria besar, harus masuk? Ada sentuhan malu di wajah Huang Fuyu, dia hanya ingin mengunjungi Mu Meng, tetapi tidak banyak berpikir. Namun, setelah ditangkap oleh Sue Zian, dia memarahinya, sangat tidak senang, lepaskan aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Cek, aku menakuti bayi itu sampai mati. Sue Zian tidak melepaskannya, dan berkata dengan dingin, apa? Kamu pikir aku takut padamu? Apakah kamu orang besar? Apakah kamu takut dikatakan olehku? Sue Zian mengangkat alisnya dan menatap Huang Fuyu. Oh, ya, tubuh kecilmu paling-paling adalah pria palsu. Uhuk. Pada saat ini, Tan Yun terbatuk ringan dan melangkah keluar dari ruang pelatihan. Oke, Zian, berhenti membuat masalah, lepaskan saudara Huang Fu. Setelah Sue Zian melepaskan Huang Fuyu dengan tiba-tiba, dia melangkah ke ruang pelatihan. Kakak Tan, lihat penampilannya. Huang Fu berkata dengan suara keras. Oke, saudara berbudi luhur. Tan Yun menepuk bahu Huang Fuyu, dan tersenyum, si Yan juga berisik, hati tahu, jangan seperti dia. Yah, karena kakak Tan berkata begitu, apalagi yang bisa kukatakan. Huang Fu tersenyum. Setelah itu, ekspresi Tan Yun tiba-tiba, dan dia melihat kembali ke para murid tiba-tiba, sekarang, kita akan pergi ke Gletser kuno. Selanjutnya, ada beberapa hal, saya harus memberitahu semua orang sebelumnya. Bab 645 Pohon Kehidupan. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang menegakkan tubuh mereka dan mendengarkan. Ada jejak kesedihan di mata Tan Yun, sebelum persidangan dimulai, ada 1.500 orang di jalur jasa saya,
dan sekarang 14 orang telah meninggal, meninggalkan 1486 orang. Ada 900 orang di jiwa kuno, 136 orang telah meninggal sekarang, dan 764 orang tersisa. Ada 700 orang di barisan jiwa binatang, dan 175 orang telah mati sekarang, menyisakan 525 orang. Feng Lei memiliki 500 orang, dan 189 orang telah meninggal hari ini, menyisakan 311 orang. Dari 200 orang Fumai, 70 orang telah meninggal sekarang, dan 130 orang tersisa. Kami Xianmei Wumai berpartisipasi dalam uji coba dengan total 3.800 murid. Sekarang 584 orang telah meninggal, dan total 3.216 orang telah selamat. Pada saat ini, Tan Yun dan semua orang tahu bahwa hanya 14 orang yang tewas di jalur meritorious, karena jalur meritorious sangat kuat. Tan Yun berkata dengan ekspresi agung, sebelum aku bertemu denganmu, aku tidak bisa memutuskan hidup atau matimu. Kami murid Xianmen Wumai, 584 orang meninggal. Meskipun saya menyesalinya, itu adalah fakta yang tidak dapat diubah. Sekarang, karena saya telah bergabung dengan Anda, dan Anda bersedia mematuhi perintah saya dan memberikan hidup saya kepada saya, maka saya harus bertanggung jawab atas hidup Anda dan melakukan yang terbaik, di hari-hari mendatang, sampai akhir persidangan, untuk membawa kalian semua keluar dari medan perang para dewa hidup-hidup, inilah tujuanku. Oleh karena itu, mulai sekarang, setiap kata yang saya ucapkan harus dieksekusi tanpa syarat oleh siapapun, dan siapapun yang melanggar perintah harus mengambil keputusan. Tentu saja, ada orang yang ingin berhenti sekarang, tetapi masih ada waktu. Semua orang mendengar kata-kata itu dan berkata serempak, kami tidak akan berhenti, kami semua akan mendengarkan perintah Anda. Oke, Tan Yun mengangguk puas, lalu berkata dengan sedikit berpikir, 1,5 bulan kemudian, tidak hanya hari ketika pohon kehidupan memperoleh cairan kehidupan, tetapi juga ketika menara para dewa iblis dibuka. Adapun sumur kuno warisan, itu dibuka sejak awal persidangan. Sebelumnya, dalam perjalanan kami dari Huangfu Shengsong ke Seoul Immortal Palace, Sovereign telah menyatakan bahwa ada larangan atau formasi di setiap lantai di Demon Sovereign Tower. Oleh karena itu, kami tidak terburu-buru untuk pergi ke Demon Sovereign Tower. Sumur kuno warisan berada di jurang air di dasar sungai darah para dewa. Ini sangat berbahaya bagi kita di alam pemurnian jiwa. Oleh karena itu, kita juga tidak terburu-buru untuk pergi. Selain itu, saya telah menemukan bahwa di gletser yang mengelilingi pohon abadi tempat kita akan pergi selanjutnya, lebih dari 1.000 murid yang dipimpin oleh Su Sisi telah menyergap, menunggu kita mengambil umpan dan menyerang kita. Mendengar itu, para murid menunjukkan niat membunuh mereka, dan mereka tidak sabar untuk bertarung sampai mati dengan murid-murid istana Senhunsian. Mata Tan Yun berkedip, kalian, ingat, ketika kita mendekati pohon kehidupan, kalian semua tetap di perahu roh. Kalian tidak boleh bertindak tanpa perintah saya. Kami hanya memiliki satu tujuan. Di bawah premis kematian 0, kami akan membunuh semua murid istana abadi di sekitar pohon kehidupan. Apakah ada kepercayaan diri? Semua orang berteriak, iya. Oke, sangat bagus. Tan Yun menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, setelah kita menghancurkan musuh di pohon kehidupan, kita akan pergi ke menara suci iblis dan menyapu musuh lainnya. Akhirnya, kita akan pergi ke sumur warisan kuno dan hancurkan semua musuh. Keesokan harinya, Chen Xi, Tan Yun mengendarai perahu roh dan mengantar semua orang ke hamparan luas gletser kuno. Apa yang Anda lihat adalah gunung es yang mencapai ratusan ribu kaki. Setelah perahu roh masuk, para murid tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, yang menunjukkan bahwa suhunya sangat rendah. Angin dingin suram, salju turun, dan hawa dingin menggigit seperti ombak besar yang menerpa semua orang. Menurut legenda, di masa lalu kuno, gletser kuno hanyalah lapisan es seluas 15 juta mil, bukan gunung es. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sejak zaman kuno, gletser yang tak berujung telah mengangkat gunung es yang menutupi langit dan matahari. Hal ini masih menjadi misteri yang tak terpecahkan. Mengenai fakta bahwa gletser menjadi puncak es, Tante Xuanzong juga memberitahu Tan Yun dan murid lain yang berpartisipasi dalam persidangan. Tan Yun selalu merasa bahwa pasti ada artikel di dalamnya, jika tidak, gletser tidak akan memiliki begitu banyak puncak es tanpa alasan. Tan Yun berdiri dengan tangan di tepi perahu roh,
berburu dengan jubah panjangnya, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan kesombongan. Jika ada cukup waktu, saya ingin melihat apa misterinya. 1 bulan kemudian, di tengah gletser kuno dengan radius 15 juta mil adalah lembah es. Lembah es memiliki kedalaman 80.000 mil, gunung es bergelombang di kedua sisi tidak tinggi, dan gunung es tertinggi hanya 100.000 kaki. Seluruh lembah es, dan bahkan gletser dengan radius 15 juta mil, tidak memiliki vegetasi kecuali salju yang turun dan es putih, kecuali kedalaman lembah es. Pada saat ini, di area luas resep mendalam Bingu, rumput hijau dan 100 bunga bersaing untuk kecantikan, mengabaikan dingin yang kejam dan penuh vitalitas. Di tengah padang rumput, sebuah pohon kuno yang lebat dan tingginya hingga 100 meter memancarkan nafas kehidupan yang kuat, menutupi padang rumput yang luas. Batang pohon kuno melengkung seperti naga hijau, dan pada batang yang anggun, akar, cabang, dan daun yang sama melengkung juga penuh dengan warna biru. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa pohon purba itu memiliki 9 cabang yang tumbuh secara total. Di bagian atas setiap cabang yang kokoh, hanya satu, daun lonjong setinggi 3 kaki yang tumbuh. Pohon purba ini adalah pohon kehidupan. Setiap 10 tahun, setiap daun akan menghasilkan setetes cairan kehidupan yang membuat orang gila. Pada saat ini, kepala seorang wanita muncul di sisi kiri puncak es di kedalaman lembah. Kemudian, ketika kamera diperbesar, wanita itu menundukkan kepalanya lagi dan berbalik dan menyelam ke dalam gua yang digali di gunung es. Di gua besar, Su Sisi yang cantik duduk bersila, dan di belakangnya berdiri lebih dari 1.400 murid para dewa dan jiwa. Ada 1.500 orang, jelas puluhan dari mereka, dan mereka bertemu secara tidak sengaja dalam perjalanan ke gletser kuno. Pada saat ini, murid perempuan itu memandang Su Sisi dan berkata dengan hormat, "Kakak senior Su, persidangan akan berlangsung 3 bulan lagi, tetapi murid Huang Fu Sengzong, mengapa mereka belum datang?" Su Sisi mengerutkan kening, lalu alisnya terangkat, dan niat membunuh yang dingin memenuhi matanya yang indah. Setelah 14 hari, 9 tetes cairan kehidupan akan muncul. Saya tidak percaya Tan Yun dan yang lainnya tidak akan datang. Mendengar ini, para murid di belakang Su Sisi mengangguk setuju. Pergeseran bintang, matahari terbit dan terbenam, 10 hari kemudian. Pada saat ini, ketika kedalaman 300.000 meter persegi di lembah es bergetar di langit, Tan Yun mengendalikan perahu roh untuk melayang di udara. Saat perahu roh muncul, di kedalaman lembah es, Su Sisi di rumah gua di tengah gunung es, dengan mencibir, melihat kembali ke para murid dan berkata, "Begitu Tan Yun dan yang lainnya turun dari perahu roh, maka saya akan memerintahkan Xuan Lei Blood Speeder untuk meluncurkan serangan. Hari ini kami ingin Tan Yun mati tanpa tempat untuk menguburkan mereka." Para murid dengan hormat berkata, "Ini kakak senior Su." Pada saat ini, pintu masuk gua telah dibekukan. Su Sisi dan yang lainnya bersembunyi di dalam, dan Tan Yun dan yang lainnya tidak dapat menemukannya. Bab 646, Membunuh Keras Setan Langit vs Xuan Lei Blood Speeder. Di perahu roh langit, Tan Yun berhenti di tepi depan perahu roh, berpura-pura sangat waspada. Di sisi kirinya, Mu Mengqi, yang ramping dengan rok merah, telah pulih dari cederanya kemarin. Di sisi kanannya, berdiri diam Zhong Wu Xiao dengan rok putih. Kilatan cahaya melintas di mata Tan Yun Xing, dan kemudian dia tertawa dan berkata, "Meng, dan semuanya, ini benar-benar bantuan Tuhan bagiku, kita adalah yang pertama datang ke pohon kehidupan. Ikuti aku sekarang, jaga pohon kehidupan, dan jangan biarkan orang-orang dari Istana Abadi Jiwa dan Sekte Abadi-Abadi memimpin." Semua orang bergema dengan gembira, "Hebat, selama kita memegang pohon kehidupan, cairan kehidupan yang muncul dalam 4 hari akan menjadi milik kita. Ya, sepertinya kita beruntung, hahaha." Pada saat ini, kata-kata Tan Yun, serta gema para murid, secara alami ditujukan kepada para murid dari penyergapan Istana Abadi di lembah es. Kemudian, Tan Yun mengemudikan perahu roh itu ke dalam kehampaan dan dengan mantap terbang ke bawah di samping pohon kehidupan. Selanjutnya, Tan Yun dan lebih dari 3.000 orang turun dari perahu roh. Ledakan. Dengan suara keras, Su Sisi memimpin untuk keluar dari gunung es. Hai. Segera, lebih dari 1.400 murid para dewa dan roh dari Istana Peri terbang keluar dari gua gunung es. Semua orang menginjak pedang terbang dan melayang di atas lembah es, menutupi kedalaman lembah es dengan Tan Yun dan yang lainnya.
Su Sisi menatap Tan Yun, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh Shen Han. Tan Yun, kita bertemu lagi. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, Anda mungkin juga mengatakannya. Setelah persidangan selesai, saya mungkin dapat membantu Anda menyampaikannya kepada raja Anda. Tan Yun mengerutkan kening, agak terkejut, dan diam-diam berkata, dia tidak membawa siapapun untuk menyerang saya segera, tetapi memasang tampilan percaya diri. Tan Yun mengesampingkan keraguannya dan sedikit mencibir, pelacur Su, kami memiliki lebih dari 3.000 orang, dan Anda hanya memiliki 1.427, jadi tentu Anda dapat membunuh kami. Tan Yun, berani memarahiku. Su Sisi berkata dengan dingin, menyipitkan mata pada Tan Yun, kamu pria busuk yang bodoh, kamu semua mati. Setelah itu, Su Sisi melihat sekeliling lebih dari 1.400 murid yang menginjak Feijian. Ingat apa yang saya katakan, jangan lepaskan satupun. Ini kakak senior Su. Murid-murid Istana Abadi Shenhun bergema membunuh. Ya, Su Sisi mengangguk, menatap Tan Yun dan yang lainnya, dan mencibir, selanjutnya, aku akan melihat bagaimana kamu dibantai. Laba-laba darah Xuan Lei senior, tolong keluar. Begitu kata-kata Su Sisi jatuh, ledakan keras tiba-tiba terdengar dari kedalaman lembah es. Boom! Wow! Di gunung es di sisi kiri pohon kehidupan, lapisan es tiba-tiba menonjol dan meledak. Ketika es pecah seperti rumah pecah berkeping-keping seperti air terjun, raksasa mengebor keluar dari gunung. Ini adalah monster berwarna merah darah dengan 8 kaki dan perut bundar besar. Kekuatan gemuruh ember tebal menyembur dari tubuhnya. Itu memiliki 8 kaki di tanah, dan sepasang pupil raksasa menatap Tan Yun dan yang lainnya, seperti tatapan kematian, yang membuat orang bergidik. Ini adalah laba-laba darah guntur misterius di periode kesusahan tingkat keempat. Saat ini, hanya perintah Su Sisi yang akan dilaksanakan untuk membunuh Tan Yun dan yang lainnya. Kakak ipar. Sue Zian membuka matanya lebar-lebar, tubuh Jiao-nya tidak bisa berhenti gemetar, dan suaranya semakin bergetar, itu, monster macam apa itu? Petik 2. Pada saat ini, bahkan Tan Yun merasa jantungnya sedikit berdebar. Hati-hati, semuanya, ini adalah laba-laba darah dari guntur Xuan tingkat keempat di masa kesengsaraan, dan ia memiliki kekuatan Xuan Lei yang sangat kuat. Ketika murid-murid Huang Fu Shengzong mendengar ini, sebagian besar dari orang-orang dengan cepat ditutupi dengan butiran besar keringat, dan mata mereka berubah panik dan putus asa. Semua orang tahu bahwa kekuatan monster tingkat 4 di masa kesengsaraan umumnya melebihi kekuatan pembangkit tenaga kesempurnaan agung di alam jiwa ilahi. Bagaimana mereka tidak takut? Pada saat ini, Mu Meng sepertinya memikirkan sesuatu, menatap Su Sisi, dengan marah berkata, karena laba-laba darah Xuan Lei mendengarkan perintah Anda, jelas itu adalah binatang roh dari Istana Abadi Jiwa Ilahi Anda. Kamu Istana Abadi Jiwa Ilahi benar-benar jahat. Kamu benar-benar menempatkan binatang roh. Periode kesengsaraan tingkat 4 ke dalam area percobaan untuk berurusan dengan kami. Mendengar itu, murid-murid Huang Fu Shengzong juga, satu demi satu, mengutuk Istana Jiwa Abadi, melanggar moralitas dan tidak tahu malu. Su Sisi bercanda berkata, ya, bagaimana jika Istana Keabadian Jiwa saya tercela? Apa, Anda masih ingin membiarkan Tantai Xuanzong memimpin keadilan untuk Anda setelah persidangan? Sayangnya, kamu tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan medan perang para dewa hidup-hidup, hahaha. Kemudian, wajah Su Sisi menjadi dingin, dan dia membungkuk kepada laba-laba darah Xuan Lei, senior, tolong lakukan sekarang dan jangan tinggalkan nafkah. Xuan Lei Blood Spider mengucapkan kata-kata dengan suara tua, sangat mudah untuk membunuh beberapa semut di ranah pemurnian jiwa. Hai, tiba-tiba, sekelompok tenda merah setebal 100 meter muncul dari perut besar laba-laba darah Xuan Lei. Kemudian, Hong Mang tiba-tiba berubah menjadi jaring raksasa berwarna darah di kehampaan, dan saat itu menyelimuti Tan Yun dan yang lainnya, semburan kekuatan guntur yang menyilaukan muncul dari jaring laba-laba. Jaring laba-laba dengan radius 1000 meter, setiap sutra laba-laba setebal lengan, ketika jaring raksasa diselimuti, kekosongan radius 1000 meter tiba-tiba runtuh, membentuk lubang hitam besar di atas kepala Tan Yun, dan lain-lain. Saudara Tan, apa yang harus kita lakukan? Murid Huang Fu Shengzong Liu Shen Wusu. Apa yang harus dilakukan? Itu dibantai. Jangan khawatir, semuanya. Tan Yun menyeringai dan berkata, Keratua, laba-laba darah Xuan Lei diserahkan kepadamu. Kuek, Tuan yang baik,
Aku harus membunuhnya hidup-hidup. Dengan teriakan, keras Kai Killer keluar dari tas binatang roh Tan Yun seperti kilat, dan berubah menjadi 1000 meter di tubuh Tan Yun. Om! Dengan lambaian tangan kanan kera iblis pembunuh surga, kehampaan itu runtuh, dan tongkat raksasa hitam sepanjang 400 kaki di tangan kanannya menabrak jaring raksasa yang terbungkus di dalamnya. Tiba-tiba, jaring raksasa itu terkoyak. Kamu adalah laba-laba yang rusak, dan kamu ingin membunuh tuanku, dan lihat bagaimana aku membunuhmu. Murid raksasa keras setan pembunuh langit itu dalam dan kejam, dan kekuatan sihir hitam melonjak. Ia menginjak tanah dengan kedua kakinya, melompat ke langit, dan menghancurkan laba-laba darah guntur hitam dengan tongkatnya dengan kekuatan yang luar biasa. Kamu kera berada di alam yang sama dengan milikku. Apa yang akan kamu lakukan? Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Saat laba-laba darah Xuan Lei meraung, kaki panjang itu, yang sepanjang sabit maut, memotong kehampaan dan menyambutnya di tongkat yang jatuh. Retakan. Oh tidak. Dalam suara retak tulang yang jelas, itu ditelan oleh ratapan lama laba-laba darah Xuan Lei. Tapi melihat kakinya yang panjang seperti sabit maut, itu diabaikan oleh kera iblis pembunuh surga, dan bau darah mengucur dari kakinya yang patah seperti air terjun. Laba-laba darah Xuan Lei adalah yang kedua setelah raja di antara binatang dan monster roh tingkat menengah dan keempat yang tak terhitung jumlahnya selama periode kesengsaraan. Namun, itu sangat kuat, menghadapi kera iblis pembunuh surga yang diwarisi oleh Raja Dewa Naga Iblis. Kekuatannya jauh dari itu. Tidak ada keraguan bahwa kera iblis pembunuh surga memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan binatang buas dengan level yang sama. Bab 647 Darah Menodai Lembah Es. Melihat adegan ini, para murid Huang Fu Sengzong sangat bersemangat. Di sisi lain, murid-murid Shen Hun Xiangong sangat khawatir. Seperti semua murid Huang Fu Sengzong, mereka tidak menyangka binatang roh Tan Yun begitu menakutkan. Seperti yang kita semua tahu, biksu memang bisa menjinakkan binatang roh, tetapi kekuatan binatang roh umumnya tidak jauh lebih tinggi daripada biksu itu sendiri, karena binatang roh tidak mungkin mengenali manusia dengan kekuatan rendah sebagai tuannya. Ini adalah akal sehat. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Su Sisi dan murid-murid istana abadi jiwa lainnya akan membunuh mereka. Su Sisi berteriak dengan marah, Tan Yun, kamu masih mengatakan bahwa istana keabadian jiwaku tercela, dan kamu juga mengambil binatang roh bencana tingkat 4 untuk berpartisipasi dalam persidangan, bukankah itu tercela? Mulut Tan Yun naik sedikit, bermain dengan rasa, ya, bagaimana jika saya tercela? Apa, Anda masih ingin membiarkan Sugeyu bersikap adil kepada Anda setelah Anda meninggalkan persidangan? Sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan medan perang para dewa hidup-hidup, hahaha. Su Sisi mendengarkan kata-kata Tan Yun sebelumnya, menyerangnya dengan utuh, memerah karena marah. Ledakan. Wow, tiba-tiba, suara gemuruh yang keras mengganggu pikiran Su Sisi. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat pemandangan yang membuatnya takut. Tapi kera iblislah yang membunuh langit dan menghancurkan laba-laba darah Xuan Lei ribuan kaki jauhnya. Tubuh besar itu tertanam di gunung es, dan darah mengalir keluar dari gunung es. Segera, laba-laba darah Xuan Lei cemas, berteriak dari gunung es, Su Sisi, aku bukan lawan dari kera roh ini, aku tidak bisa melindungimu, kamu lari. Melihat situasinya sudah berakhir, Su Sisi menginjak murid Fei Jian dan berteriak ngeri, bubarkan dan melarikan diri. Ini kakak senior Su. Lebih dari 1.400 murid istana jiwa abadi, beberapa dari mereka melarikan diri dengan pedang, beberapa dikorbankan ke perahu roh untuk melarikan diri. Tan Yun menghela nafas, aku akan membunuh Su Sisi, dan kamu akan membunuh yang lain. Musuh, ingat, jangan biarkan siapapun pergi. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun di bawah pohon kehidupan, sosoknya berkedip, dan dia muncul dari ketinggian 1000 kaki di langit, melemparkan murid sucinya, dan memindai murid-murid istana abadi. Tiba-tiba, ada 1000 murid istana abadi, dan saat mereka melihat Tan Yun, ekspresi mereka tumpul, dan mereka jatuh dari pedang terbang. Su Sisi melarikan diri untuk hidupnya dengan pedang, dan saat menghadapi lebih dari 400 orang yang belum pernah menatap mata Tan Yun, dia berteriak, Tan Yun telah mempraktikkan teknik pupil yang menawan dan waras, jangan lihat matamu. Ketika Su Sisi berbicara, air mata kesedihan tertinggal di matanya yang indah, tetapi dia melihat bahwa ribuan murid di lembah es Bingluo sedang dibantai tanpa ampun oleh beberapa murid sekte suci Huangfu dengan pedang, dan darah menyembur dari ribuan mayat.
mengalir di atas es. Bunuh, bunuh, bunuh. Mendengarkan angin, Huang Fu melangkah ke pedang terbang dan bergegas ke langit. Sambil berputar dengan tangan kanannya, tirai pedang menyelimuti kedua musuh. Kemudian, tubuh yang rusak itu tersebar ke dalam kehampaan. Pompa, meluangkan. Seorang murid dari gadis istana peri jiwa yang memohon belas kasihan berhenti tiba-tiba, dan kepala Sue Ziyan dipenggal. Baili Longtian, Xiao Qingxuan, Mu Mengyao, Sangguan Bingbing, Jun Buping, Gongsun Ruoxi, Nangong Ruxue, Huang Fuyu, hantu berkedip dalam kehampaan, menuai kehidupan baru tanpa ampun. Pada saat ini, lebih dari 1.400 murid dari garis perbuatan baik, setelah mengolah berbagai teknik atribut dari kekuatan demonstrasi keabadian, sangat ganas. Di atas lembah es, semua jenis senjata sihir bertarung dengan sengit, pedang terang, dan cahaya pedang yang mendominasi merobek kekosongan satu pihak, dan momentumnya sangat besar. Pertempuran lembah es adalah tren sepihak. Ini adalah pembantaian, pembantaian berdarah. Dan tanpa akhir, melihat mayat seorang murid dengan nama yang sama, menabrak lembah es dengan darah berceceran dari langit di atas lembah es, wajah Su Sisi menjadi pucat, tubuhnya memuntahkan kekuatan angin dan guntur, dan pedang itu melarikan diri dengan liar. Om, memanggil. Tiba-tiba, Tan Yun melambaikan 3 lampu pedang ungu dari kekosongan di depannya dengan acuh tak acuh dan tanpa ampun dari udara tipis, menebas ke arah leher, dada, dan kakinya. Wow, setelah Su Sisi melarikan diri dengan berbahaya dan berbahaya, Tan Yun menarik pedangnya dan melambaikan tangan kanannya. Panggilan, api besar seperti bukit tiba-tiba menyelimuti Su Sisi. Tidak, di lautan api, Su Sisi mengeluarkan ratapan tragis. Dia menahan api dengan seluruh kekuatan spiritualnya, dan ketika dia menginjak pedang terbang untuk melarikan diri dari laut, dia benar-benar tidak dapat dikenali dan kulitnya hangus. Saya akan membunuh kamu. Tangan kanan Su Sisi hangus, pedang panjang muncul, dan menusuk tenggorokan yang dekat. Terserah kamu, bermimpi. Ketika telapak tangan kiri Tan Yun menghantam ujung pedang yang tajam, tiba-tiba, nyala es Hongmeng berwarna biru muda keluar dan menyelimuti Su Sisi. Su Sisi dengan cepat berubah menjadi patung es dalam nyala es Hongmeng, lalu menjadi gas dan menghilang, tanpa meninggalkan tulang. Tidak ada teriakan sampai mati. Tidak hanya dia membeku dan menjadi gas, tetapi pedang terbang dari senjata subdaulat tingkat rendah dan cincin alam semesta di antara jari-jarinya juga berubah menjadi ketiadaan. Setelah membunuh Su Sisi, Tan Yun menginjak pedang terbangnya dan melihat ke sekeliling langit di atas lembah es. Apa yang dia lihat adalah awan kabut darah yang belum menghilang di salju yang melayang, dan lebih dari 3.000 murid Huang Fu Shengzong, terbang ke arahnya sosok yang datang. Pada saat ini, lapisan es besar jauh di dalam lembah es ditutupi dengan mayat yang tidak lengkap. Darah berkumpul bersama, dan ketika perlahan mengalir keluar dari lembah, itu membeku sangat cepat di lapisan es yang dingin. Ini adalah pertempuran yang sempurna untuk melenyapkan musuh. Huang Fu Shengzong tidak memiliki korban, dan ada lebih dari 1.400 murid di istana Shen Hunxian, tidak ada yang akan selamat. Mu Mengqi dan pedang lainnya digantung di depan Tan Yun. Hanya beberapa orang yang tampak bersemangat, tetapi kebanyakan dari mereka melihat mayat berdarah di bawah, dengan 3 titik kompleksitas di mata mereka, dan 7 titik ekspresi yang tak tertahankan. Bagaimanapun, ini lebih dari 1.000 nyawa. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, kami tidak akan mengabaikan kehidupan, tetapi kami juga tidak lunak pada musuh. Kamu bisa bersimpati dengan kehidupan, tetapi kamu tidak bisa bersimpati dengan musuh. Jika kita bukan lawan mereka, di lembah dingin sekarang, ada lebih dari 3.000 mayat dari kita. Huang Fu mendengarkan angin dan menggema, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, Tan Xiandi benar. Boom! Pada saat ini, ada gelombang pemboman di lembah es ratusan mil jauhnya, dan kemudian, suara dominan kera iblis pembunuh surga datang. Kuek, bukankah kamu sombong di depanku? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa sekarang? Nenek, jangan bilang kamu laba-laba yang rusak, bahkan jika ada 10-100, aku akan tetap menyiksamu. Ah, keranec romantik, aku bertarung denganmu. Ketika suara laba-laba darah guntur hitam mencapai telinga semua orang memalingkan muka. Di bidang penglihatan, kekuatan sihir hitam, dan kekuatan guntur misterius yang besar, membengkak dari lembah es, menyebabkan gunung es di kedua sisi lembah meledak. Potongan bui es ditembakkan ke seluruh langit. Beri aku mati. Dengan suara gemuruh dari Sky Killer Demon Ape,
Ia melompat lebih dari 1.000 meter di antara gunung es yang runtuh, menari dengan tongkat raksasa, dan menuju laba-laba darah guntur hitam yang telah mematahkan 4 kakinya. Hancurkan! Cadangan! Cadangan! Dalam suara lama dari rongga yang menangis, kepala laba-laba darah Xuan Lei terkoyak, dan bau darah dan pecahan tengkorak besar meneteskan darah di lembah es. Di tubuh besar, jiwa binatangnya tidak keluar, tetapi ketika kera iblis pembunuh langit menghancurkan kepalanya dengan tongkat, jiwa binatang buas itu dimusnahkan. Bab 648, Situasi Keseluruhan Gukuan. Setelah itu, kera iblis pembunuh surga mengeluarkan pil iblis dari mayat laba-laba darah Xuan Lei, berbalik, merangkak di depan Tan Yun, dan menghadiahkan pil iblis dengan mulut besar kepada Tan Yun. Kecuali Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian bahwa mereka tidak terkejut ketika mengetahui keberadaan kera iblis pembunuh surga. Para murid lainnya menyaksikan adegan kera iblis pembunuh surga yang merangkak di depan Tan Yun, dan gelombang badai meledak di hati mereka. Setelah Tan Yun memasukkan pil iblis ke dalam cincin semesta, dia melihat kembali ke orang-orang dan mengambil napas dalam-dalam dan berkata, bukannya saya tidak mempercayai semua orang, tetapi saya tidak ingin orang lain tahu tentang yang lama, kera. Karena itu, tolong bersumpah sekarang, jangan bawa masalah ini ke siapapun. Tan Xiandi, Tan, kami mengerti. Huang Fu, setelah mendengar angin, Luo Fan dan yang lainnya menjawab, bersumpah satu demi satu. Kemudian semua orang membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, terima kasih saudara Tan atas rahmat penyelamat hidup Anda. Tan Yun tersenyum pada orang banyak dan berkata, kamu tidak perlu sopan, sekarang kami menunggu di sini untuk pohon kehidupan untuk mendapatkan cairan kehidupan. Saya yang mengurus piala, tidak ada yang boleh merebut saya. Sue Zian tertawa, dan pergi untuk mengumpulkan piala di sebelah dan di lebih dari 1.000 mayat. 3 jam kemudian, malam menyelimuti bumi, bulan yang cerah berada di langit, cahaya bulan yang cerah, dan kecemerlangan yang dibiaskan di lembah es cukup memanjakan mata. Mengaum. Wow, petik 2 titik 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 petik 2. Dengan auman monster, ratusan monster dengan wajah jelek dan penampilan garang secara bertahap mendekati Tan Yun dan yang lainnya dari lembah es. Berani melangkah maju lagi, aku akan membunuhmu. Kera pembunuh surga berteriak dengan marah. Segera, rambut monster tingkat 3 yang tak terhitung jumlahnya berdiri terbalik, berbalik dan melarikan diri seperti gelombang binatang buas. 4 hari kemudian, matahari terbenam seperti darah. Pada saat ini, lebih dari 3.000 orang yang duduk bersila di sekitar pohon kehidupan di atas rerumputan yang rimbun tiba-tiba bangkit dan menatap pemandangan ajaib yang terjadi di pohon kehidupan. Di mata semua orang, pohon kehidupan hijau-hijau tampak menghidupkannya, seperti aliran gas putih murni yang dikeluarkan dari napas manusia. Gas menyelimuti semua orang, yang menyegarkan. Saudara Tan, apakah cairan kehidupan akan segera turun? Tian Xiang bertanya dengan gembira, dikatakan bahwa mengambil setetes cairan kehidupan dapat memiliki efek peremajaan yang ajaib, bahkan jika seseorang meninggal, itu dapat dibangkitkan. Ini benar. Benarkah? Semua orang juga memandang Tan Yun. Itu terlalu berlebihan. Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan menjelaskan kepada semua orang, pertama-tama, cairan kehidupan tidak memiliki efek magis meremajakan dan meremajakan. Memang benar bahwa itu dapat membuat Anda lebih muda setelah meminumnya. Kedua, bahkan lebih tidak masuk akal untuk menghidupkan kembali orang. Tujuan sebenarnya juga tujuan utama, yaitu hanya untuk pasien trauma dengan luka serius. Misalnya, jika daging dan darah seseorang, tulang, kaki, dan lengannya hancur, ini adalah cedera yang tidak dapat diubah. Dalam hal ini, hanya setetes cairan kehidupan yang dapat mencapai efek darah dan tulang dan daging. Waktu yang sangat singkat, cedera itu berkumpul kembali. Setelah mendengar ini, Sue Zian berkata dengan bingung, kakak ipar, mengapa luka dalam tidak bisa disembuhkan? Keraguan Sue Zian juga merupakan suara semua orang. Tan Yun tersenyum dan berkata, kamu harus tahu bahwa cairan kehidupan adalah cairan ilahi yang tidak dapat diencerkan. Kekuatan hidup yang terkandung dalam setetes cairan kehidupan terlalu murni dan besar. Begitu orang yang terluka dalam mengambilnya, tidak hanya tidak akan sembuh, tetapi juga akan langsung mati setelah menghancurkan organ dalam. Mendengar angin, Huang Fu memeluk tinjunya dan berkata, saudara Tan Xian tahu banyak dan telah diajari. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba berkata, cairan kehidupan akan mengembun. Semua orang menatap pohon kehidupan,
dan terkejut menemukan bahwa lapisan kabut putih susu muncul di 9 daun oval Qian dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, kabut mulai mengembun menjadi setetes di masing-masing dari 9 daun. Cairan kehidupan seperti susu. Sungguh nafas kehidupan yang kuat. Ya, terlalu murni. Petik 2 petik 2. Dalam seruan para murid, 9 tetes cairan kehidupan memancarkan nafas kehidupan yang agung. Mata para murid panas, dan mata mereka penuh dengan keinginan dan keinginan. Tetapi tidak ada yang mengambilnya. Karena mereka tahu bahwa jika tidak ada Tan Yun, mereka akan dibunuh oleh laba-laba darah guntur hitam. Di dalam hati mereka, cairan kehidupan sudah menjadi milik Tan Yun. Tan Yun melihat ekspresi semua orang dan berkata, di antara kalian, ada anggota keluarga atau orang tua yang membutuhkan cairan kehidupan. Tentu saja, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, jika ada, katakan saja dengan berani. Selama itu benar, cairan kehidupan akan diberikan kepada siapa. Jangan berbohong padaku, teknik pupil yang aku latih dapat memahami pikiranmu yang sebenarnya. Mendengar ini, ketika semua orang menggelengkan kepala dan berkata bahwa mereka tidak membutuhkannya, Tian Xiang menutup wajah malu bulan, kesedihan yang mendalam muncul, dan air mata memenuhi matanya, saudara Tan. Ibuku hancur oleh seseorang, kaki. Pada titik ini, ketika Tian Xiang tersedak dan ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun menyela, tak perlu dikatakan, bagilah cairan hidupmu. Terima kasih, kakak Tan. Tian Xiang menangis terseduh-seduh, dan ketika dia hendak berlutut, dia dipegang oleh Tan Yun di depannya, sama-sama. Api es Hong Meng. Setelah Tan Yun melepaskan Tian Xiang, dengan lambaian tangan kirinya, Hong Meng Bingyan mengebor keluar dari telapak tangan kirinya, dan setelah terbang di sekitar pohon kehidupan dengan suara melolong, dia mengambil telapak tangan kiri Tan Yun. Pada saat ini, 9 tetes cairan kehidupan di pohon kehidupan berubah menjadi 9 tetes es. Hai. Di antara isyarat Tan Yun, 9 tetes cairan seperti kehidupan, 8 di antaranya dibawa ke cincin Qian Kun, dan yang lainnya ditangguhkan di depan Tian Xiang. Tan Yun memberitahu Tian Xiang, saya telah menggunakan es untuk membekukan cairan kehidupan. Ini akan menjadi seperti es dalam 100 tahun. Ketika Anda merawat kaki ibu Anda hanya perlu membakarnya dengan api sampai lapisan es mencair. Kemudian, cairan kehidupan oleskan pada tulang kaki ibumu yang patah. Yah, aku mengingatnya. Tian Xiang sering mengangguk, mengambil cairan kehidupan ke dalam cincin Qian Kun seperti harta karun. Tan Yun memandang yang lain, dan berkata dengan tulus, saya telah menerima cairan kehidupan. Di masa depan, jika Anda terluka atau memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Anda dapat menghubungi saya dan saya akan membantu Anda menyembuhkan. Terima kasih, kakak Tan. Semua orang membungkuk bersama-sama dengan tinju. Setelah itu, Mu Meng menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang, dan mengucapkan kata yang membuat semua orang tidak bisa tidak terpana. Tan Yun, apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambil pohon kehidupan? Mata indah Mu Meng dipenuhi dengan harapan. Tidak, aku tidak memiliki kemampuan ini. Tan Yun tampak tak berdaya dan menyesal. Faktanya, dia secara alami memiliki kemampuan ini. Dia juga ingin melanggar larangan di sekitar pohon kehidupan, dan kemudian mengambil pohon kehidupan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukannya, jika tidak, dia akan benar-benar membuat marah para dewa istana abadi. Pada saat itu, para dewa istana abadi akan berada di posisi yang sama dengan pohon kehidupan. Pada tahap pemulihan kekuasaan, Kaisar Huangfu Shengzong memulai perang, maka Huangfu Shengzong pasti memiliki masalah internal dan eksternal, dan kemungkinan besar akan menghilang di sungai panjang sejarah kultivasi. Untuk memperhitungkan situasi keseluruhan, Tan Yun tidak bisa melakukan ini. Pada saat yang sama, di dalam hati Tan Yun, cepat atau lambat, Istana Jiwa Abadi akan dihancurkan, dan kemudian pohon kehidupan juga akan jatuh ke tangannya sendiri, jadi jangan khawatir. Bab 649, tidak bisa dipecahkan. Sue Ziyan melangkah maju, mengabaikan tatapan terkejut semua orang, meraih lengan kanan Tan Yun, dan tertawa, kakak ipar, karena cairan kehidupan telah terkumpul, ayo pergi ke Menara Suci Iblis. Semua orang mendengar kata-kata itu, mata mereka penuh dengan makna membunuh, dan mereka tidak sabar untuk membunuh semua musuh di Menara Dewa Iblis. Pada saat yang sama, semua orang memikirkan pil ajaib di Menara Iblis, dan hati mereka melonjak. Tan Yun menggelengkan kepalanya,
Matanya penuh harap berkata, semua orang menungguku selama beberapa waktu. Aku ingin mencari tahu rahasia mengapa Gletser berubah menjadi gunung es. Tan Yun berbicara, tentu saja tidak ada yang keberatan. Selanjutnya, untuk mencegah munculnya monster yang kuat, Tan Yun membiarkan semua orang bersembunyi di gua gunung es tempat para murid para dewa dan roh bersembunyi. Di dalam gua, Tan Yun, biarkan aku menemanimu. Mu Meng berkata dengan cemas, Gletser kuno adalah tempat yang misterius dan berbahaya. Aku tidak bisa yakin jika kamu pergi sendirian. Tan Yun, aku akan pergi juga. Kakak ipar, aku juga. Zhong Wuxiao dan Sue Zian mengungkapkan pendapat mereka. Tan Yun tersenyum cerah, Meng Mu, Xiao, Zian, aku akan dilindungi oleh keratua itu, dan aku akan baik-baik saja. Kamu bisa menungguku di sini dengan tenang. Baiklah kalau begitu. Ketiga wanita itu mengangguk. Mu Meng dengan anggun dan lembut mengatur jubahnya untuk Tan Yun, dan berkata, kami menunggumu kembali. Kamu pasti aman. Yah, aku akan melakukannya. Tan Yun menganggukkan kepalanya dan menatap orang-orang di dalam gua. Tidak ada keraguan, setelah saya pergi, larangan akan ditempatkan di pintu masuk gua sehingga tidak ada yang akan menemukan Anda. Selama ketidakhadiran saya, tidak ada yang diizinkan meninggalkan gua tanpa izin. Jika Anda melanggar perintah, Anda akan membunuh mereka tanpa ampun. Setelah semua orang menanggapi dan mengungkapkan pemahaman mereka, Tan Yun menginjak pedang terbangnya dan terbang keluar dari gua, dan segera mengatur mantra terlarang. Tan Yun melepaskan kera iblis pembunuh surga, terbang dengan mantap di bahu kanan kera iblis pembunuh surga, dan bertanya, Keratua, berapa banyak area yang dapat dicakup oleh pengetahuan hewan Anda paling banyak? Tuan, saya bisa menempuh 30.000 mil. Kera iblis pembunuh surga berkata dengan jujur. Oke, Tan Yun memerintahkan, mulai sekarang, dengan kecepatan tercepat Anda, sambil melepaskan pengetahuan hewan, sambil membawa saya ke kedalaman Gletser kuno, beritahu saya jika Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa. Itu tuannya. Setelah menjawab jawabannya, kera iblis mulai melepaskan indera binatang, dan berlari keluar dari lembah es seluas 80.000 li, mulai mendaki gunung dan pegunungan, meluncurkan pencarian karpet dengan indera binatang, dan maju ke kedalaman Gletser kuno. Waktu berlalu, 19 hari kemudian, 4 bulan telah berlalu sejak persidangan medan perang para dewa dimulai. Pada tanggal 19, kera iblis pembunuh surga mengambil Tan Yun dan telah menembus 23 juta mil ke dalam Gletser kuno. Pada saat ini, pembunuh iblis sedang berdiri di atas gunung es setinggi 1 juta meter, menatap pemandangan yang mengejutkan di bawah, dengan kebingungan pada pupil raksasa itu. Hal yang sama berlaku untuk Tan Yun di bahu kanannya. Di garis pandang Tan Yun, ada gunung es di depan mereka, tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pemandangan aneh seperti itu adalah pertama kalinya Tan Yun bertemu sejak dia memasuki Gletser kuno. Keratua, berapa banyak gunung es di Gletser yang berubah? Tanya Tan Yun. Kembalilah ke tuannya, ada total 10.000 mil gunung es yang tumbuh. Kera pembunuh surga dengan serius berkata, Tuan, saya curiga ada sesuatu yang aneh di es 10.000 mil ini. Ya, Tan Yunjian mengerutkan kening, Keratua, jika Anda menggunakan pengetahuan hewan untuk mengamati dengan cermat, gunung es itu tumbuh paling cepat. Oke, guru tunggu sebentar. Kera Sky Killer menutup pupil raksasanya, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan jujur, Tuan, 9.000 mil di utara, ada gunung es yang sangat besar, meliputi area seluas 900 mil, hingga 3 juta. Zhang, dan terus meningkat. Tuan, gunung es ini adalah yang tertinggi di wilayah es. Saya pikir masalahnya ada di sana. Tan Yun mendengar ini dan memerintahkan, Keratua, bawa aku ke sana. Pada saat berikutnya, kera iblis pembunuh surga membawa Tan Yun, seperti cahaya ungu hitam, bolak-balik di antara gunung es, dan akhirnya mencapai gunung es yang menjulang tinggi. Menghadapi gunung es, Tan Yun dan Demon Slayer terlihat sangat kecil. Pada saat yang sama, Tan Yun sangat merasakan lapisan es di bawah kakinya merayap perlahan. Kemudian, setelah duri es dibor keluar dari lapisan es, mereka tampaknya memiliki rasa hierarki yang berbeda. Bunga es mekar perlahan. Setelah itu, Tan Yun mempersembahkan korban ke perahu roh, membawa kera iblis pembunuh surga, dan naik ke puncak gunung es. Keratua, sekarang kita akan masuk dari puncak gunung. Cerdaslah untuk mencegah monster menyerang gunung. Setelah Tan Yun menasihati, dia mengorbankan api Hongmeng di telapak tangan kanannya.
Kemudian, Tan Yun mengendalikan api Hongmeng dan mengubahnya menjadi bola api setinggi 5 kaki, dan mengebor secara vertikal menuju puncak. Setelah api Hongmeng mengebor ke puncak, es meleleh ke dalam lubang besar dengan diameter ratusan meter. Kera tua itu menyusut sedikit. Perintah Tan Yun. Itu tuannya. Tubuh kera iblis pembunuh surga setinggi 1000 meter, tiba-tiba berubah menjadi satu orang, memegang tongkat hitam yang berdiri di samping Tan Yun. Setelah Tan Yun mengendalikan perahu roh untuk menyusut menjadi ukuran 30 kaki, dia mendorong perahu roh itu turun secara vertikal menuju lubang besar yang lebarnya 100 kaki. Di bawah kendali Tan Yun, api Hongmeng membuka jalannya secara vertikal dan cepat di dalam gunung es, dan dia mengendarai perahu roh untuk segera mendarat. 3 jam kemudian, Tan Yun pergi sejauh 4 juta kaki ke dalam gunung es, tampaknya sudah jauh ke dalam lapisan es di dasar gunung es. Pada hari-hari berikutnya, ketika Tan Yun terus semakin dalam, dia menemukan bahwa di dinding es yang dibakar ke dalam terowongan oleh api Hongmeng, kecepatan kerucut es turunan menjadi semakin cepat. Beku. 10 hari kemudian, Tan Yun mengendarai perahu roh ke kedalaman 5 juta mil di lapisan es, dan suhunya menjadi semakin rendah. Tan Yun memiliki nyala es yang besar di telapak tangan kirinya. Dia tidak bisa merasakan dingin sama sekali. Namun, lapisan es tebal terbentuk di permukaan kera iblis pembunuh langit di perahu roh. Ledakan. Ini nenek, ini sangat dingin. Kera iblis pembunuh surga mengguncang seluruh tubuhnya. Setelah es hancur, energi magis gelap muncul di tubuhnya, menutupi permukaannya, menahan dingin. 5 hari kemudian, ketika Tan Yun mengendarai perahu roh ke kedalaman es 8 juta mil, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menemukan bahwa nyala api Hongmeng telah berhenti, seolah-olah ada benda yang sangat keras yang menghalanginya dan tidak dapat dibakar. Kera tua, ada situasi. Tan Yun menelusuri perahu roh, menginjak pedang terbang yang tergantung di bawah api Hongmeng. Yang Anda lihat adalah lapisan es putih berbentuk busur, seolah-olah sebuah bola raksasa telah memasuki lapisan es. Mengekspos jenderal satu sisi. Ledakan. Lengan kanan Tan Yun melingkar dengan kekuatan spiritual, dan dengan seluruh kekuatannya, dia mengepalkan tinjunya di atas es. Di mata Tan Yun yang terkejut, es itu tidak hanya utuh, tetapi tinju kanan Tan Yun juga terkejut, dan tangan kanannya retak. Darah tumpah. Apa-apaan ini? Ternyata tidak bisa dihancurkan. Tan Yun terkejut. Untuk sementara, dia tidak tahu apa itu. Tuan, biarkan aku mencoba. Dia berkata, dia mengambil tongkat hitam dan turun dari perahu roh, membantingnya di atas es yang melengkung. Bab 650, Rahasia Gletser Kuno. Ledakan. Saat Demon Slayer memukul es dengan tongkat yang kuat, itu membuat teriakan yang menakutkan, "Oh sial! Apa ini?" Tiba-tiba, embusan dingin melonjak dari lapisan es berbentuk busur, dan tongkat hitam di sepanjang kera iblis pembunuh langit menyelimuti kera iblis pembunuh langit. Dalam sekejap, itu tertutup es, seperti patung es. Kera tua, apakah kamu baik-baik saja? Tan Yun berteriak dalam hatinya. Tuan, yakinlah, aku baik-baik saja. Ledakan aku. Suara tak terdengar datang dari patung es, kera iblis pembunuh langit melonjak dalam ukuran, dan butuh semua susunya untuk memecahkan es, dan membebaskan diri. Neneknya, Tuan, kekuatan es ini sangat kuat, jika kamu berubah menjadi orang yang kuat di alam jiwa ilahi Dzogchen, begitu kamu menyentuh lapisan es berbentuk busur ini, kamu pasti akan membeku, meninggalkan Xiao Minger di sini. Sky Killing Demon AP terkutuk. Tan Yun mengangguk tanpa ragu. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki api es yang luar biasa dan tidak takut dingin, jika tidak, ketika dia menabrak busur es dengan tinjunya, dia akan dibekukan dan dibunuh. Tuan, biarkan aku mencoba lagi. Kera iblis pembunuh surga berkata tidak yakin. Kera tua, tetap tenang dan gelisah. Tan Yun berkata, menginjak pedang terbang, memanipulasi api Hongmeng di sepanjang lengkungan es, dan mulai membakar. Dengan terbakar, Yujian Tan Yun menjadi semakin tercengang saat dia terbang. Dia menebak bahwa es yang tidak bisa dihancurkan ini adalah bola besar. Setengah jam kemudian, Tan Yun memanipulasi api Hongmeng di kedalaman jutaan mil es dan membakar lubang berdiameter 3000 meter, dan di tengah gua, sebuah bola es dengan diameter 1000-an meter tiba-tiba muncul. Ini, Tan Yun, sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia berjongkok dan meraih benda putih cembung. Ketika benda putih itu ditarik keluar dari es, ternyata itu adalah tengkorak yang utuh. Boom, boom.
Tan Yun melambaikan telapak tangannya satu demi satu, dan gelombang energi spiritual membombardir lapisan es di bawah kakinya. Ketika lapisan es dilonggarkan, dia melambaikan tangan kanannya, dan saat sejumlah besar kekuatan spiritual mengangkat es yang lepas, tubuh Tan Yun tiba-tiba gemetar. Di hadapannya, ada ribuan tulang utuh di seluruh tanah. Dilihat dari kostum di tulang, mereka semua adalah tetua dari Istana Abadi. Tan Yun berjongkok dan mengetuk tengkorak-tengkorak dengan jari-jarinya. Kemudian dia menciumnya lagi, dan dengan serius berkata, waktu kematian setidaknya 10.000 tahun. Tidak ada bekas luka pada kerangka itu. Jelas, mereka tidak memiliki luka sebelum mereka mati. Tidak ada pertempuran. Jika saya tidak salah, mereka pasti mencoba untuk menghancurkan keping hoki, tetapi mereka mati beku oleh udara dingin yang mengalir dari keping hoki. Tan Yun melihat senjata yang berserakan di tanah, dan menemukan bahwa pedang terbang dan pisau panjang memiliki celah dan sia-sia. Tan Yun tidak perlu berpikir dengan hati-hati, dia bisa menebak bahwa ribuan tahun yang lalu, ribuan pejabat senior di Istana Abadi menggunakan senjata untuk menyerang keping hoki dan senjata mereka dihancurkan. Kemudian, udara dingin menyembur keluar dari keping hoki, membunuh semua pejabat tingkat tinggi. Sejak saat itu, Tan Yun menyimpulkan bahwa sekarang tingkat senior Istana Senhunsian harus tahu bahwa ada hoki es di bawah Gletser. Hanya saja tidak ada yang tahu tentang Xianzong Abadi dan Huang Fusengzong. Pada saat ini, Tan Yun menjadi semakin penasaran dengan hoki es raksasa itu. Api es Hongmeng, telanlah untukku. Tan Yun membalik tangan kirinya, dan lapisan api es Hongmeng menutupi telapak tangan kirinya. Dia tiba-tiba menekan telapak tangan kirinya ke keping hoki es. Tiba-tiba, Tan Yun merasakan helaian es seperti helai rambut, dibor ke dalam api es Hongmeng dengan kecepatan yang sangat lambat. Mengapa menelan begitu lambat? Tan Yun mengerutkan kening dan sangat tertekan. Menurut kecepatan menelan ini, jika Anda ingin menelan esensi es di keping hoki dan memecahkan keping hoki, Anda tidak dapat melakukannya dalam 180 tahun. Rumput. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan, dan kemudian, sekelompok cahaya keemasan mengebor dari tengah alisnya dan berubah menjadi pedang emas Hongmeng di tangannya. Menusuk. Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual, memegang pedang di kedua tangan, dan saat dia menebas hoki es, hanya goresan yang tersisa. Ada pertunjukan. Tan Yun memegang Jinni, senyum gembira tiba-tiba mengeras di wajahnya, dan dorongan untuk memuntahkan darah datang dari hati Tan Yun, Nima. Tapi goresan menghilang dalam sekejap mata, dan keping hoki masih mulus seperti cermin. Keratua, tiup aku dengan keras ke suatu tempat. Perintah Tan Yun. Itu tuannya. Ukuran kera iblis meroket hingga 1 kilometer, dan tongkat hitam di tangannya langsung menjadi panjangnya 400 meter, dan seluruh tubuhnya dikukus dengan energi sihir, dan dia mengambil tongkat besar itu dan menghancurkannya di hoki es. Ledakan. Di bawah tongkat, kepingan es itu hanya menghancurkan lapisan es yang setipis sayap jangkrik. Sekarang kera iblis pembunuh surga berada dalam kondisi bertarung yang paling kuat, jadi esnya dihancurkan olehnya bahkan sebelum bisa menutupi tubuhnya. Jangan hentikan keratua itu, terus hancurkan. Tan Yun berkata dengan keras. Bum-bum. Dalam 3 hari berikutnya, pembasmi iblis tanpa lelah membombardir keping hoki dengan kecepatan kilat. Selama 3 hari, saya akhirnya mencapai lubang yang dalam di hoki es. Wah, Tuan, saya tidak bisa melakukannya lagi, saya benar-benar terlalu lelah. Kera pembunuh surga terengah-engah, berkeringat. Ini hampir habis. Tepat ketika Tan Yun hendak menyerah, dia tiba-tiba berkata dengan gembira, Keratua tunggu. Tempat di mana kamu mencungkil sudah agak transparan. Kera iblis pembunuh surga menggertakkan giginya, berteriak, memeras potensinya, dan sekali lagi mengayunkan ratusan tongkat berturut-turut. Pada saat itu, terak es memercik ke bola cahaya, dan lapisan es jatuh dari kotak, memperlihatkan lapisan es transparan. Kera pembunuh langit meraung dengan marah, Tuan, lapisan es yang baru saja saya pecahkan hanyalah permukaan kepingan es. Keping es ini sebenarnya transparan. Ketebalan es transparan ini telah mencapai 30 kaki. Dengan kekuatan saya saat ini, itu adalah tidak mungkin. Lakukan kerusakan pada es transparan. Oke, sibuk untuk apa-apa. Wajah Tan Yun pucat, lupakan saja, Keratua, itu akan menjadi waktu yang lama di masa depan. Ketika Kaisar kita Huang Fusengzong telah merebut Istana Jiwa Abadi di masa depan, kita akan menemukan cara untuk memecahkan kepingan es ketika kita menjadi lebih kuat.
Kami sudah pergi cukup lama, sekarang saatnya untuk kembali dan bertemu Meng Qi dan mereka. Keratua, ayo pergi. Itu tuannya. Saat pembunuh surga berbalik, seolah-olah telah menangkap sesuatu, tubuhnya yang besar bergetar hebat. Kemudian, kera iblis pembunuh surga melihat ke belakang dan meregangkan lehernya, dan pupil raksasanya menempel pada lapisan es transparan. Setelah dia sepertinya telah menentukan sesuatu, dia gemetar dengan penuh semangat. Tuan, Tuan, datang dan lihat, itu suami, Nyonya. Mendengar ini, Tan Yun tercengang. Keratua, apa yang kamu bicarakan? Meng Qi, Xiao dan yang lainnya tidak ada di sini. Tuan, bawahan tidak membicarakan mereka. The Sky Killer Demon Ape tiba-tiba melihat ke belakang, dan ia telah menerima ingatan dari Demon Dragon God Lord, dengan air mata yang besar mengalir di pupil raksasanya, dengan ekspresi sedih, Tuan, adalah Fang Luxuan Anda, Nyonya Fang. Mendengar ini, tubuh Tan Yun sering bergetar, dan setetes air mata jatuh di pipinya yang tampan dan sedih, gemetar diam-diam, Keratua. Kamu apa yang kamu bicarakan?